Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh saya tahu ini dengan saudari siapa? Baik, perkenalkan, nama saya Ananta. Saya mahasiswa akhir di jurusan PAI. Sebelumnya apakah Anda pernah melakukan sesi konseling? Kebetulan ini pertama kali ya. Hari ini Anda datang kepada saya untuk melakukan konseling. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan atau ceritakan kepada saya? Iya, kebetulan saya ingin sedikit bercerita ya, atau mungkin berkeluh kesah seperti itu. Kalau saya boleh tahu mengenai apa? Mengenai ya, sebenarnya saya bingung, tapi saya merasa saya sudah harus bercerita mengenai hal ini. Saya beberapa tahun belakangan ini merasa bingung dengan tujuan hidup saya. Saya merasa saya tidak punya tujuan hidup. Saya merasa perasaan yang kosong di dalam diri saya. Ya, intinya saya bingung apa tujuan hidup saya, seperti itu. Boleh Anda ceritakan sedikit mengenai rutinitas sehari-hari Anda seperti apa? Rutinitas sehari-hari. Sesuai pertanyaan saya tadi, saya mahasiswa akhir ya. Jadi saya sehari-hari hampir 4 tahun ini saya hanya kuliah pulang kos. Saya tidak ada ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan lain di luar kampus karena satu dan lain hal. Saya terus saya apa lagi ya, hanya itu, saya hanya sibuk ke kampus saja hampir 4 tahun belakangan ini. Dari yang Anda jelaskan, saya mendengar sepertinya Anda merasa terjebak di dalam sebuah rutinitas yang hanya itu-itu saja, yang berulang-ulang, sehingga mungkin itu membuat Anda merasa kosong atau seperti ada sesuatu yang hilang. Kalau boleh saya tahu, semenjak kapan Anda merasakan hal tersebut? Saya merasa perasaan yang kosong dan tidak memiliki tujuan hidup itu semenjak saya SMA mungkin ya, kalau tidak salahnya. Karena waktu itu saya sempat sakit sebelum masa corona, dan sakit saya berkelanjutan hingga saya hampir lulus SMA. Tapi alhamdulillah setelah lulus SMA saya sembuh, tapi ternyata rasa kosong dan rasa tidak memiliki tujuan hidup itu masih saya rasakan sampai sekarang. Terdengar sangat berat ya apa yang Anda alami. Apakah ada momen tertentu atau ada ketika kapan Anda merasa kekosongan ini lebih nyata? Momen tertentu ya, saya sering merasakan hal ini mungkin saat saya sendiri, saat saya atau saat menjelang saya tidur ya. Saya sering kali overthinking dengan banyak hal, terutama tujuan hidup saya apa, saya melakukan semua yang saya jalani ini untuk apa, dan setelah saya menjalani ini apa
apakah saya puas dengan hal ini atau tidak, tapi ternyata saya tetap merasakan kekosongan itu. Dan setiap malam saya merasakan overthinking tersebut, saya selalu mempertanyakan hal itu, untuk apa sih saya melakukan ini semua. Saya merasa eh, seperti saya buang-buang waktu, tapi sebenarnya ini bukan hal yang membuang-buang waktu. Jadi saya cukup bingung dengan pikiran saya mengenai hal itu. Oke, dari apa yang Anda sampaikan tersebut, saya menyimpulkan bahwa Anda masih belum menemukan makna hidup Anda yang sebenarnya. Ya. Kalau boleh tahu, apakah ada satu hal yang membuat Anda merasa bahwa hidup Anda itu lebih berarti? Sesuatu yang membuat hidup saya berarti, ya. Saya sebelumnya itu saya orangnya cukup suka bergaul, ya. Saya termasuk orang yang ekstrovert menurut saya. Saya punya satu hobi yang dimana menurut saya itu sangat berarti di hidup saya. Saya suka mengeksplor banyak hal. Saya suka berpergian, saya suka jalan-jalan, entah saya sendiri atau dengan teman-teman saya, tapi kebanyakan saya bepergiannya dengan teman-teman saya, dan mendapatkan teman baru di tempat atau di tempat yang saya kunjungi, seperti itu. Tapi semenjak saya sakit itu dan berlanjut di masa corona, semua hal itu terhenti karena sekali lagi saya sakit. Saya tidak bisa bepergian keluar, keadaan tidak mendukung saya waktu itu. Dan pada masa corona pun seperti itu, karena dianjurkan untuk tidak keluar rumah, ya. Dan kebetulan di saat itu juga ekonomi keluarga saya sangat menurun, membuat saya tidak bisa lagi melanjutkan hobi saya yang jalan-jalan itu. Itu membuat saya hampir 3 tahun selama masa SMA saya itu saya terkurung. Saya merasa terkurung di rumah. Saya merasa pergerakan saya dibatasi. Saya merasa tidak bebas, tidak leluasa dengan apa yang saya lakukan. Jadi karena hal itu saya merasa mungkin tidak bahagia, ya, melakukan hal tersebut. Oke, saya turut prihatin, turut sedih mendengar cerita Anda. Tapi boleh saya tahu apa yang menurut Anda berubah dalam diri Anda ketika apa yang Anda sukai tersebut tidak bisa lagi Anda lakukan? Saya merasa perubahan yang cukup besar, ya, di diri saya karena hal atau kejadian tersebut. Saya yang dari kanak-kanak sangat suka berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain, kayak seperti itu charger untuk diri saya. Tapi setelah kejadian waktu SMA itu, setelah saya sakit dan berbagai macam hal yang saya lalui, saya merasa saya seperti sudah kemampuan saya untuk bersosialisasi itu kurang. Saya merasakan kesusahan untuk mencari teman baru, bersosialisasi dengan orang-orang baru. Bahkan untuk saat ini saja saya hanya mempunyai 2 teman, bukan teman, sahabat. Dan itu mereka berjauhan dengan saya sekarang. Jadi kami seperti terpisah. Dan di perkuliahan ini pun saya memiliki teman, tapi hanya sekedar teman.
say hello, hai apa kabar, oh baik, hanya seperti itu saja. Dan setiap ada orang baru yang ingin berteman dengan saya atau saya ingin berteman dengan orang baru tersebut, saya merasakan ada sesuatu yang kurang dalam pertemanan kami, atau saya merasa saya tidak cocok pada orang itu, atau kami memiliki visi misi yang berbeda, dan hal itu membuat saya kurang nyaman berteman atau menambah teman. Jadi saya merasa diri saya itu sudah mulai terisolasi ya, seperti itu. Saya merasa saya tidak bisa seperti saya yang dulu lagi. Saya mengerti apa yang saudari rasakan. Saya tahu itu cukup berat, tapi yang ingin saya katakan kepada Anda bahwa rasa kekosongan Anda atau ketika Anda merasa ada sesuatu yang hilang itu bisa jadi terjadi karena tidak adanya hubungan antara apa yang sering Anda lakukan dengan apa yang Anda sukai sebenarnya. Anda tidak bisa melakukan hal-hal yang Anda sukai karena tuntutan keseharian Anda yang kesibukan Anda sebagai mahasiswa, sehingga Anda tidak bisa melakukan hal-hal itu kembali. Dan semenjak Anda sakit, jadi sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mencoba mengeksplor kembali hal-hal yang Anda sukai tersebut, dimulai dengan hal-hal yang kecil yang bisa Anda lakukan minggu ini. Apa yang ingin Anda lakukan untuk minggu ini? Minggu ini saya sudah memiliki rencana ya. Saya ingin jalan-jalan keluar Manado. Saya ingin kayak refreshing lah ya. Tapi saya inginnya keluar sendiri. Jadi saya berharap di tempat tujuan saya nanti mungkin saya bertemu dengan orang-orang baru, agar saya bisa melatih bakat sosialisasi saya. Oke, itu terdengar sangat bagus sekali ya. Itu terdengar sangat rencana yang sudah sangat bagus untuk Anda dan tepat. Jadi saya harap itu bisa tercapai, bisa sesuai dengan keinginan Anda, karena dengan kegiatan seperti itu bisa jadi kekosongan yang sudah lama hilang dalam diri Anda mungkin bisa kembali sedikit demi sedikit. Ya, saya berharap seperti itu juga. Oke, sebelum kita menutup konseling hari ini, apa yang Anda rasakan setelah sesi konseling kita? Yang saya rasakan, saya cukup merasa lega karena saya sudah menyampaikan apa yang ada di hati saya, dan saya cukup terbuka pikirannya dengan apa yang Mbak sampaikan. Walaupun saya masih ragu dengan hasilnya bagaimana, tapi sepertinya saya ingin mencoba apa yang disarankan, dan saya berharap saran yang disampaikan dan apa yang saya lakukan bisa benar-benar membantu saya untuk saya keluar dari masalah ini, dan sejujurnya itu sangat berat. Jadi terima kasih atas sarannya, ya semoga sarannya bermanfaat untuk saya. Oke, itu langkah yang sudah luar biasa ya. Anda mau mencoba untuk
melakukan apa yang sudah disarankan. Terima kasih sudah mau berbagi kepada saya. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan cerita Anda. Terima kasih sudah datang ke sini untuk melakukan sesi konseling bersama saya. Saya harap kedepannya Anda bisa merasa lebih baik lagi. Selesai sudah sesi konseling kita hari ini. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.